Di balik itu semua, Bu Mega sedang memukul dengan telak Presiden Jokowi. Tampol, plok. Ketemu lagi dengan Om Bugawan, orang yang paling anyel ke seluruh dunia. Saat ini masih ngomongin tentang proses pendaftaran kepala daerah. Nah, dalam 3 hari pendaftaran pilkada, kita bisa sebut ini, PDIP itu menjagokan tokoh kunci di 3 provinsi. Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Nah, hari pertama itu pendaftaran Pilgub, ada pasangan Jenderal Andika dan Mas Hendrar Priyadi. Untuk Jawa Tengah, hebat ini. Hari kedua ada Pak Pramono Anung dan Bang Rano Karno Sidul anak Betawi. Itu buat DKI Jaya. Dan hari ini giliran pasangan Bu Risma, Menteri Sosial, dengan Kiai Zahrul Azhar Asumta untuk pilihan gubernur di Jawa Timur. Nah, jika dilihat secara kasat mata ini, sepertinya mereka bakal bertarung sebagai representasi PDIP melawan partai lain. Buandeng dikeroyok. Ya apa-apa, tetap harus mencereng. Sungune kudu dikilapke, tajamkan. Nah, tapi sesungguhnya di balik itu semua, Bu Mega sedang memukul dengan telak Presiden Jokowi. Tampol, plok. Ya wajar lah dalam politik itu, rapopo. Nah, 3 orang di 3 provinsi itu semangat serangan berupa jurus tenaga dalam yang tidak bisa disadari oleh lawannya. Jarak jauh toh, bilang. Pokoknya langsung gelasar, geletak. Iya, tanpa ada kasat mata, enggak kasat mata. Tenaga itu bisa mengirimkan dan bisa menjatuhkan lawan. Terkapar di tanah beluk. Tidak terlihat siapa yang nyerang. Nah, tiba-tiba saja Mulyono terbentak. Kayak film silat dus. Terjengkang-jengkang tanpa mengetahui siapa yang mengarah pukulan itu. Tak kasat mata. Lah pasti Ngompolres itu bingung kan. Wong majunya di provinsi dan terpecah di 3 lokasi. Kenapa yang kena Pak Mulyono? Nah, sebelum menjawab itu, Om Begawan akan ngupas dulu ini tentang pasangan Bu Risma dengan Gus Han. Oh, namanya bagus itu, Gus Han itu. Mantan Menteri Sosial. Nah, di Jawa Timur, mau bagaimanapun tidak mudah mengalahkan incumbent Bu Khofifah Indar Parawangsa dengan Mas Darda itu, yang istrinya bintang film itu. Tapi kemungkinan dalam hidup itu selalu ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi seperti dalam ajaran agama. Sepanjang masih ada waktu, terbuka peluang untuk menang. Ya kayak kita menjelajahi hidup lah. Penting usaha duluan. Dengan semangat, perkara menang itu belakangan lah. Bagaimana kita bisa menang bila bertarung saja nggak mau? The end di depan ya raiso menang. Harus berjuang. Harus ikhtiar gitu loh. Peluang itu tetap terbuka. Nah, karena PKB mendaftarkan Lulu Hamidah dan Lukmanul Hakim, rakyat Jatim mesti menimbang dengan serius nih. Ada 3 pasang cagup dan cawagup, 3 Srikandi yang akan bertarung. Srikandi yo 3 yo aja. Siji Srikandi, siji Mustaka Weni, siji sapa lah, apa Cangik, apa Limbo itulah. Dan itu semua bukan kaleng-kaleng. 3 calon gubernur ini, calon gubernurnya semua perempuan dan betul-betul istimewa. Semua tokoh. Nah, sementara PDIP, tadi sekitar maghrib, Bu Risma sudah mendaftar. Dan targetnya itu bukan sekedar mengalahkan 2 kandidat lain loh. Ada sasaran yang memang jauh lebih besar untuk ditaklukkan. Kunci kemenangan PDIP di Jatim, sepanjang kader dan simpatisan di bawahnya solid,
kerja-kerja partai, roda partai, kader dan simpatisannya kerja dengan betul, bukan mustahil Sri Kandi dari PDIP ini akan membalikkan keadaan. Asal jajaran struktural itu bekerja dengan serius loh. Kader juga tidak berpangku tangan. Masa sih menjual kandidat sekelas Bu Risma loh, nggak bisa, kebangetan. Ya toh, di wali kota di Surabaya hebat, sukses. Orang Jawa Timur sudah mengenal siapa Ibu Risma terima hari ini itu. Oh ya, selain jajaran struktural partai, harusnya kader, simpatisan yang juga mesti ikut bergerak bersama-sama. Itu caleg-caleg yang sudah terpilih. Apalagi telah dilantik itu caleg DPRD provinsi dan DPRD kota, termasuk DPR pusat yang harus terjun ke Jawa Timur. Ingat loh, sekarang ini koalisi Gajah Abu Kim Plus lagi limbung. Kayak bocah ngombe cium bekonang itu. Lagi gini-gini ini. Sebenarnya gampang itu. Tinggal didorong sedikit tung itu ambruk. Itu sebenarnya mudah kalau sudah bergoyang-goyang. Posisi mereka sebenarnya terdistraksi itu. Sedang mengalami krisis ketidakpercayaan pada rekan koalisi. Saling curiga, saling sikut, dan saling menuduh. Saling nyalahke. Ya tidak itu saja. Di internal partai Kim Plus banyak goncangan. Kayak gempa bumi, Megatrust saja. Lihat saja PKB. Terancam dengan penyelenggaraan muktamar luar biasa. Lalu di PKS ada 19 dewan pakar PKS. Mengundurkan diri. Akibat mereka mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Di Banten, pasangan Andra Soni, Dimyati Natakusuma juga merasa diprank sama Golkar. Di Solo, sana Jawa Tengah sana, sebagai pusat kekuatan Jokowi, juga mau ambiar. Katanya, relawan-relawan itu ora nongol itu. Wedi dibalang celetong. Bandreng apa piye. Lah kandidat kuat mereka, Gusti Pri alias Mangkunegara ke-10 mundur dari pencalonan karena situasi internal dari Puro Mangkunegaran yang tidak setuju Gusti Mangkunegara untuk maju sebagai wali kota, merendahkan derajatnya. Ojo, dia menjadi teladan bagi budaya etika bangsa khususnya di Jawa. Lah semalam pukul 22.00 atau 10 malam, Mbak Sekar yang ketua DPD Golkar Solo saya dengar juga mundur dari pencalonan. Wah, ini putranya Pak Akbar Tanjung ini. Wah, eman-eman ini sebenarnya kader yang cukup potensial untuk di Solo. Padahal posisi tawarnya sedang kuat-kuatnya. Tapi malah terlempar jauh. Kayak Mbak Airin aja. Tapi Mbak Airin terus dioyak lagi sama Golkar. Nah, bocoran yang Umbawan terima, orang Sumber tidak menginginkan Sekar katanya. Loh, urusannya apa sih dengan Sekar itu dengan keluarga mereka? Ya ini ngerti, saya tak maksud orang Sumber di Solo. Di Solo itu ada nama Kelurahan Sumber, tahu? Nah, kalau belum tahu, disitulah tempat tinggal Pak Jokowi dan keluarganya dulu. Mesti mereka tahu Mbak Sekar ini bungsu Pak Akbar Tanjung. Dulu mantan ketua Golkar juga itu. Namun nggak dianggap sama sekali bagi orang istana. Nggak tahu sejarah ini. Tidak pernah melihat sejarah bagaimana silsilah Mbak Sekar Tanjung ini sebagai anaknya Pak Akbar Tanjung. Fakta-fakta yang tak sebutkan tadi jamin nggak berhenti di soal dukung-mendukung saja. Iya, artinya gini, setelah pasangan resmi ditetapkan, kekuatan Kim Plus sudah nggak utuh lagi, retak-retak. Ya, banyak petinggi Kim Plus di tingkat daerah akan duduk manis gah nyambut gawe. Nggak mau kerja memenangkan putusan DPP partai masing-masing. Mereka akan penak menjawabnya. Kan itu mau kalian, bukan mau kami. Itu pasti gitu. Wah, Begawan ditanya ngono, mau saya masuk di Kim Plus. Tapi saya nggak mau di Kim Plus. Sukanya pijet plus. Ya silakan lah memenangkan diri sendiri lah. Mereka merasa kok suara atau aspirasi di bawah tidak didengarkan sama sekali oleh koalisi yang gemuk itu. Itu masih mendingkan itu. Lihat saja itu di Jambi. Begitu kader Golkar Budi Setiawan tidak mendapatkan rekomendasi, kader beramai-ramai membakar baju kuningnya. Lah eman-eman itu. Kader Golkar berarti. Ya ngamuk, kader itu kalau kecewa ya seperti itulah.
Sama di mana-mana sama. Yang paling terpengaruh parah jelas Golkar kalau seperti ini. Dan itu bisa membumi nasional kan loh. Dengan kejadian-kejadian seperti itu. Yang rugi ya Golkar sendiri. Dan bisa tak simpulkan ini. Meski Pak Bahlil menjabat Ketua Umum Golkar, nampaknya yang memutuskan siapa maju di pilkada bukan dirinya ketok. Dia ketok loh menurut analisa Begawan loh, Pak Bahlil itu cuma corong. Ketua Umum Golkar menggo corong. Kasihan tuh kader-kader di daerah. Menteri ESDM itu hanya tukang tanda tangan surat rekomendasi saja. Tapi yang memutuskan bukan dia. Yang memilih bukan dia. Ini menurut pandangan Begawan. Ada pihak yang lebih kuat berada di belakangnya. Nah, yang menilai siapa yang bakal diajukan di pilkada ya di belakangnya itu. Dalam 3 hari pendaftaran calon kepala daerah. Kemana? Pak Mulyono dan anak-anaknya. Pak ditelan bumi. Belas orang krungu suarane. Ya seperti yang Begawan sampaikan di pembuka tadi. Ini bukti serangan tenaga dalam dari PDIP telah memukul mereka dengan telak. Bisa jadi loh Pak Mulyono, Samsul dan Sikai lagi tertatih-tatih, kesulitan mengendalikan diri. Akibat kena serangan tenaga dalam dari PDIP. Mereka sedang mencari-cari. Siapa yang punya ilmu lebih tinggi dari tenaga dalamnya PDIP ini. Yang dulu pernah bernaung dia. Wah, golek guru saya luwih apik. Dan bisa menyerang tanpa kelihatan bicaranya. Wah, ini dunia persilatan ini. Ya, mereka bakal muncul di publik paling cepat Jumat paling. Ya, setelah pendaftaran selesai. Itu pun bila sudah bisa menguasai keadaan. Atau setidaknya mereka ngerti serangan itu dikirim oleh siapa. Dalam kalkulasi politik modern ini, manuver memukul telak kubu lawan tanpa hadap-hadapan sudah jarang dilakukan. Sekarang ini, dulu bisa. Lah mengapa? Lah ilmu ini terlihat telah ketinggalan zaman, jadul. Tapi faktanya kita tahu masih bermanfaat untuk menjatuhkan lawan tanpa kasat mata. Lah iya gitu. Wong politik itu kaya main biliar, hantam sana yang kena sana, hantam sini yang kena sono. Ya gitu politik itu. Ilmu ini hanya bisa digunakan untuk lawan yang culas, lawan yang bertanding tidak fair. Bermain sembunyi-sembunyian, mengintimidasi, menakut-nakuti dengan kasus hukum dan sejenisnya. Ya harus pakai tenaga dalam. Ya harus pakai sistem biliar. Hantam sana, dia kena. Itu. Ya itu sudah disadari oleh Mbak Mega sejak sebelum Pilpres. Nah jadi, pantas sajalah PDIP kalah Pilpres. Ya tapi ya legowo. Nggak banyak ribet tuh PDIP. Justru menganalisis introspeksi apa yang sesungguhnya terjadi. Mengapa strategi nggak jalan di lapangan di Pilpres? Mengapa para kader biak dewe-dewe? Ya, faktor-faktor penting apa yang mesti dibenahi ini PDIP. Nah, sekarang inilah jurus itu baru dikeluarkan oleh PDIP di bawah kepemimpinan Mbak Mega. Ngompol sama nggak sadar tuh, atau tidak memperhatikan. Di antara cagup dan cawagup di DKI, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ada 3 orang yang masuk di pejabat negara loh. Pak Pramono, Menteri Sekretaris Kabinet. Bu Risma, Menteri Sosial. Serta Pak Hendrar Priadi, atau yang sering dipanggil Mas Hendi kalau di Semarang itu. Itu kepala LKPP. Nah, ketika mereka dicalonkan jabatan, mesti mereka lepas. Karena dia punya etika, profesional. Waktunya otomatis pendek untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. Berdekatan serta perhatian partai sedang menyiapkan pilkada pendek. Ini menandakan Pak Mulyono kehilangan 3 pembantunya. Dan ketiganya bukan hanya senior, melainkan punya posisi kunci serta berkinerja baik. Pak Mulyono dipaksa segera cari ganti nih. 3 yang menduduki Menseskap, Mensos serta kepala LKPP. Cuma 1,5 bulan, 1 bulan. Boleh ganti ngopo mbok ben. Ora berpengaruh blas. Lah nek dadaan begini kan pusing juga tuh. Mendapat orang yang sekelas dengan ketiga tokoh yang saya sebutkan tadi. Mas Pramono, Bu Risma dan Mas Hendi. Sing gelem yo genah akeh jane. Lah ning nggo ngopo? Wong dadi menteri ya tinggal 1 bulan. Masalahnya penggantinya itu apa punya kemampuan yang lebih tinggi dari orang yang digantikan. Jangankan lebih tinggi, setara dengan orang-orang yang digantikan, belum tentu ada. Jangan nanya yang mau, akeh sing gelem dadi menteri.
Itu pasti. Gelem Pak Menteri, gelem wah banyak itu. Nah, sulitnya kepala negara ini mesti menemukan pengganti secepatnya agar pekerjaan-pekerjaan maupun tanggung jawab tidak terganggu untuk melayani masyarakat. Ini bukan perkara sederhana loh. Atau solusinya bagaimana lah. Di sisi lain Pak Mulyono lagi dipusingkan pola bontote itu loh. Bojone kae sing digoleki KPK. Nanti tak kupas sendiri lah. Besok. Kan jadi ribet banget ini, mumet ini. Gak fokus nyari orang karena mikir bontotnya. Pak Mulyono tahu bila sembarangan ngisi jabatan akan jadi bumerang bagi dirinya. Setidaknya kita lihat dari diangkatnya Mas Budi Ari sebagai Menkominfo. Begitu dikasih jabatan, bukannya meringankan kerja presiden malah ngerepoti ya, ngebot-boti ya. Nah, bisa Mugaman perkirakan penggantinya menteri yang jadi calon kepala daerah itu diisi pasti ini dari, kalau nggak dari Gerindra ya di Golkar. Ya, jangan harap kursi itu dikasih ke Nasdem, Demokrat, apalagi Gelora, pemenang PDIP. Oh iya ya, ada PKS. Ojo ngimpi ditawari kursi yang ditinggalkan Bu Risma, Pak Pramono dan Pak Hendi. Kinerja mereka bagus selama ini. Makanya yang dibutuhkan itu kemampuannya sepadan mereka. Ah, tapi kalau nyari yang sepadan mereka ya abot banget lah. Lah wong Pak Hendi, Bu Risma dan Pak Pramono itu senior punya kemampuan baik. Akibatnya posisi Pak Mulyono itu soyo kejepit, bingung harus bagaimana. Ya wes kan urusane Pak Mulyono itu urusannya pegawai. Langsung itu fasilitas negara, gaji gedean, jenengan, masa sing mikir pegawai gak, masa aku sing kon mikir rasudi, gemang. Gitu ya. Pesan Mugaman, semoga masyarakat paham dan menjadi rujukan dalam kesadaran politik bangsa ini. Salam Mugaman, salam ngobrol. Dadah.